Eliano Reinders beri kabar positif jelang lawan Persik Kediri. Alibi Bojan Hodak tak datangkan amunisi baru Persib. Kaleidoskop Persib Bandung di tahun 2025 dan misi Bojan Hodak di tahun 2026 bersama Persib Bandung. Kaleidoskop Persib Bandung di tahun 2025. Akhir tahun 2025 menjadi momen yang sangat emosional dan membanggakan bagi kita semua yang memiliki hati berwarna biru. Tidak ada penutup tahun yang lebih manis selain melihat Pangeran Biru berdiri gagah di puncak klasemen Super League 2025-2026, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa mentalitas juara memang sudah mengalir deras dalam nadi skuad ini. Keberhasilan menggeser Borneo FC dari singgasana yang sedikit banyak terbantu oleh drama kemenangan Malut United atas sang rival memberikan kepuasan tersendiri bagi kita para bobotoh yang selalu setia berteriak di tribun maupun di depan layar kaca. Dominasi Persib sepanjang tahun ini terasa begitu nyata, terutama saat bermain di rumah sendiri. Gelora Bandung Lautan Api benar-benar menjadi benteng yang tak tersentuh, di mana Maung Bandung menyapu bersih seluruh laga kandang Super League dengan kemenangan. Tak hanya jago kandang di Liga Domestik, taring Persib juga begitu tajam di kancah Asia. Lolos sebagai juara grup G AFC Champions League itu adalah bukti bahwa level permainan tim kesayangan kita sudah naik kelas. Rekor tak terkalahkan di laga kandang kompetisi Asia, kecuali satu hasil imbang melawan Lion City Sailors, menunjukkan betapa angkernya Bandung bagi tim tamu. Perjalanan tahun ini bukan tanpa kerikil, namun konsistensi yang ditunjukkan anak asuh Bojan Hodak memberikan rasa aman di hati supporter. Strategi manajemen yang matang dan fokus pada stabilitas tim terbukti ampuh menjaga performa tetap di level tertinggi. Kita melihat sebuah tim yang tidak hanya mengandalkan 1-2 bintang, melainkan sebuah unit kolektif yang solid dan sulit ditembus. Kebanggaan ini terasa semakin lengkap karena kita menutup tahun dengan status sebagai penguasa klasemen mengulangi pencapaian gemilang tahun sebelumnya. Tahun depan dominasi ini wajib berlanjut tanpa kompromi demi menjaga marwah klub di puncak tertinggi sepak bola nasional dan Asia. Misi Bojan Hodak di tahun 2026 bersama Persib Bandung. Tahun 2026 datang dengan membawa tantangan baru yang jauh lebih berat namun sekaligus menantang adrenalin kita sebagai pendukung setia. Sang arsitek Bojan Hodak tidak main-main dalam menetapkan standar bagi pasukannya. Misinya jelas dan tegas, yaitu menyapu bersih gelar juara di semua kompetisi yang diikuti. Target menjadi kampion Super League 2025-2026 dan mengangkat trofi ACL 2 bukanlah mimpi di siang bolong, melainkan sebuah deklarasi perang yang menunjukkan betapa laparnya tim ini akan prestasi. Bojan ingin kita finish sebagai nomor 1, sebuah keinginan yang selaras dengan doa jutaan bobotoh. Ujian mentalitas sesungguhnya akan tersaji di depan mata pada bulan Februari 2026 nanti, sebuah periode yang akan sangat menguras emosi dan fisik. Kita akan menghadapi jadwal neraka, termasuk laga hidup mati di babak 16 besar ACL 2 melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Situasi menjadi semakin dramatis karena leg kedua yang digelar di Bandung pada 18 Februari 2026 akan bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan. Bisa dibayangkan betapa magisnya atmosfer GBLA nanti. Semangat spiritual bulan puasa berpadu dengan fanatisme sepak bola akan menciptakan energi yang tak tertandingi. Pelatih berkepala pelontos itu pun telah mewanti-wanti bahwa seluruh aspek tim harus ditingkatkan. Pujian atas mentalitas fantastis musim ini memang layak diberikan. Namun Bojan menuntut lebih. Ia sadar bahwa untuk menjadi Raja Asia sekadar main bagus tidak cukup. Dibutuhkan kesempurnaan taktik dan ketahanan mental baja. Menghadapi Ratchaburi FC yang memiliki level kompetitif setara, akan menjadi pembuktian apakah Persib benar-benar siap naik ke level elit Asia atau tidak. Trofi juara di lemari klub harus bertambah tahun ini sebagai kado terindah bagi kesetiaan bobotoh yang tak pernah luntur. Alibi Bojan Hodak tak datangkan amunisi baru Persib. Rasa penasaran kita mengenai siapa nama besar yang akan merapat ke Bandung di jeda kompetisi akhirnya terjawab dengan sebuah ketenangan yang meyakinkan dari sang pelatih. Di saat tim lain sibuk bongkar pasang skuad, Bojan Hodak justru memilih jalan sunyi dengan tidak mendatangkan pemain baru. Keputusan ini mungkin membuat sebagian dari kita mengerutkan dahi, namun alasan dibaliknya sangat masuk akal dan justru menunjukkan kedewasaan manajemen tim. Statistik tidak bisa bohong. 10 kemenangan dari 12 laga terakhir adalah bukti valid bahwa mesin perang Persib sedang dalam kondisi prima.
Sang pelatih memiliki alibi kuat bahwa perombakan skuad di tengah musim yang sedang berjalan mulus justru berpotensi merusak chemistry ruang ganti. Bojan menegaskan standar tinggi bahwa pemain baru hanya akan direkrut jika kualitasnya jauh di atas starting 11 yang ada, bukan sekedar penambah kuantitas. Penjelasan ini sekaligus mematahkan segala rumor liar tentang kedatangan Joey Pelupesi maupun Maarten Paes yang sempat ramai diperbincangkan di warung kopi hingga media sosial. Efisiensi finansial juga menjadi pertimbangan. Cerdas, di mana uang klub tidak perlu dihamburkan jika stok pemain yang ada masih sangat mumpuni. Namun, siapa yang tak kenal Bojan Hodak? Bobotoh pun sampai saat ini cukup hafal dengan gelagat sang pelai asal Kroasia tersebut terkait pendatangan pemain baru. Contohnya saja ada Tom Haye dan Eliano Reinders yang pura-pura tidak tahu sang pemain dan membantah kedua pemain itu gabung ke Persib. Nyatanya malah gabung ke Persib Bandung. Di samping itu, sikap selektif ini justru memberikan sinyal positif kepada Tom Haye DKK bahwa pelatih percaya penuh pada kemampuan mereka. Manajemen pun satu suara, menunggu instruksi Bojan yang sejauh ini merasa cukup dengan amunisi yang ada. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang elegan, bahwa kekuatan sejati Persib ada pada kolektivitas tim yang sudah terbangun, bukan pada nama besar semata. Keyakinan pelatih pada skuad saat ini wajib dibayar lunas oleh para pemain dengan performa habis-habisan di setiap pertandingan sisa musim ini. Eliano Reinders beri kabar positif jelang lawan Persik Kediri. Kabar yang sempat membuat jantung kita berdegup kencang mengenai nasib Eliano Reinders akhirnya menemui titik terang yang sangat melegakan. Sempat menghilang dari sesi latihan dan diterpa isu akan pergi ke luar negeri, ternyata sang pemain serba bisa ini tetap setia menjadi bagian dari keluarga besar Maung Bandung. Frasa keluar negeri yang sempat bikin heboh itu ternyata merujuk pada agenda tim yang akan terbang ke Thailand untuk melakoni laga tandang ACL 2, bukan untuk pindah klub. Kehadiran adik kandung Tijani Reinders ini menjadi angin segar yang sangat krusial menjelang laga penting melawan Persik Kediri pada 5 Januari nanti. Kita tahu sang kapten, Mark Klok, harus absen karena hukuman akumulasi kartu, dan disinilah peran vital Eliano akan diuji. Bojan Hodak sendiri memberikan garansi kepuasan atas performa Eliano yang dinilai makin agresif dan Spartan saat dipasang sebagai gelandang bertahan dalam 2 laga terakhir melawan Bayangkara FC dan PSM Makassar. Fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai fullback maupun gelandang jangkar adalah aset berharga yang menyelamatkan strategi tim di saat kritis. Melihat bagaimana ia tampil ngotot di hadapan Bobotoh, rasanya tidak ada keraguan bahwa Eliano siap mati-matian menjaga keseimbangan lini tengah kita. Absennya di latihan terakhir disinyalir hanya bagian dari strategi kebugaran. Mengingat Beckham Putra juga sedang tidak fit, kini rasa was-was itu telah berganti menjadi antusiasme tinggi untuk menyaksikan aksi lugas Eliano memutus serangan macan putih dan mengalirkan bola ke lini depan. Energi Spartan Eliano diharapkan mampu menular ke seluruh tim untuk memastikan 3 poin tetap di tangan Persib di laga pembuka tahun ini.